Assalamualaikum sobat, kembali lagi dengan Noval Gibran Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengatasi disk 100% dan CPU 100%. Terima kasih buat teman-teman yang sudah klik tombol subscribe, semoga diberikan kesehatan dimanapun berada. Bagi yang baru bergabung channel ini, jangan lupa silahkan tolong diklik tombol subscribe-nya agar mendapatkan video tutorial dan ilmu yang bermanfaat lainnya. Baik, yang pertama kita akan menonaktifkan services yang sering berjalan dan tidak begitu diperlukan. Pada kotak pencarian, teman-teman bisa ketikkan services, lalu klik Run as Administrator. Setelah terbuka, pada bagian kanan, teman-teman bisa scroll ke bawah, lalu cari Connected User Experience and Telemetry. Selanjutnya, klik dengan mouse 2 kali. Klik pada bagian Startup Type. Pilih menjadi Disable. Klik stop, lalu klik apply, oke. Selanjutnya teman-teman scroll lagi ke bagian bawah, cari sysmain atau superpatch. Klik 2 kali pada bagian sysmain atau superpatch. Selanjutnya klik pada bagian startup type, kita rubah menjadi disable. Lalu klik stop, apply, oke. Untuk proses penonaktifkannya sama seperti proses sebelumnya. Selanjutnya scroll lagi ke bawah, teman-teman cari Windows Search. Klik 2 kali pada bagian Windows Search. Pada bagian Start Type, klik, lalu pilih menjadi Disable. Klik Stop, Apply, oke. Selanjutnya teman-teman scroll ke bawah lagi, cari Windows Update. Klik 2 kali. Pada bagian Startup Type, kita klik, rubah menjadi Disable. Lalu klik Apply, oke. Iya, jadi kita tinggal merubahnya menjadi manual kembali apabila kita ingin melakukan Windows Update. Selanjutnya yang kedua, kita akan melakukan penonaktifan background aplikasi yang sering berjalan. Teman-teman bisa ke bagian search atau kotak pencarian, lalu ketikkan background app. Selanjutnya klik background apps atau klik open. Setelah terbuka, kita akan menonaktifkan let apps run in the background. Jadi kalau kita scroll ke bawah, akan banyak aplikasi yang bisa berjalan di latar belakang, sehingga menyebabkan CPU bisa bekerja dalam kondisi 100%. Selanjutnya yang ketiga, kita akan menonaktifkan defrag otomatis. Teman-teman ke bagian search atau kotak pencarian, ketikkan defragment, lalu klik Run as Administrator. Selanjutnya klik pada bagian Change Setting. Unchecklist atau hilangkan dengan cara klik sekali pada bagian Run on Schedule Recommended. Selanjutnya klik OK. Dan terakhir klik Close. Yang kelima, kita akan melakukan penyetingan terhadap sistem konfigurasi atau msconfig. Ya, jadi pada bagian search teman-teman bisa ketikkan msconfig, lalu klik Run as Administrator. Setelah terbuka, teman-teman klik pada bagian atas yaitu Boot. Selanjutnya klik Advanced Option. Di bawah Number of Processor, nilai 1 kita klik, rubah menjadi angka yang terbesar. Masing-masing PC atau laptop memiliki nilai value yang berbeda. Selanjutnya klik OK. Kemudian pada sistem konfigurasi, kita klik lagi pada bagian atas Services. Kita klik atau rubah menjadi checklist Hide All Microsoft Service. Selanjutnya klik Disable All. Selanjutnya kita ke bagian atas lagi, klik pada bagian Startup. Selanjutnya Open Task Manager. Setelah terbuka, kita akan merubah startup yang sering berjalan pada saat kita menyalakan PC dengan status Enable. Kita rubah menjadi Disable. Teman-teman bisa langsung klik kanan pada bagian mouse, lalu pilih Disable. Scroll hingga bagian bawah, rubah status dari Enable menjadi Disable apabila aplikasi tersebut tidak diperlukan pada saat PC atau laptop baru pertama kali menyala. Bila telah selesai merubah value, bisa klik Close pada bagian kanan atas. Selanjutnya kita akan menyimpan pengaturan yang telah kita setting pada sistem konfigurasi tadi. Klik Apply, lalu klik OK. Selanjutnya klik Exit Without Restart. Selanjutnya yang keenam, kita akan melakukan disk cleanup atau membersihkan file sampah, file yang sudah tidak terpakai,
yang ada pada PC atau laptop. Langsung saja pada bagian kotak pencarian atau search, ketikkan disk cleanup, lalu klik Run as Administrator. Selanjutnya klik OK. Tunggu proses scanning yang sedang dikalkulasikan, kemudian akan tampil jendela baru. Kemudian disk cleanup akan mendeteksi secara otomatis. Kita bisa checklist semua, lalu klik OK. Selanjutnya klik Delete File. Kemudian akan tampil proses delete file yang sudah tidak diperlukan. Biarkan proses ini berjalan, nanti akan otomatis tertutup apabila sudah selesai. Proses ini terkadang memerlukan waktu yang cukup lama, tergantung banyak file yang akan di-delete. Teman-teman bisa melakukan aktivitas lain sambil menunggu proses delete. Ya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa silahkan tolong diklik tombol subscribe-nya agar teman-teman mendapatkan informasi dan video tutorial bermanfaat lainnya. Ya, pada disk PC terlihat kapasitas hard disk. Pada bagian ini pastikan teman-teman jangan sampai berwarna merah atau hampir full storage atau penyimpanan hampir habis. Selanjutnya yang ketujuh, kita akan mengoptimalkan opsi daya. Fitur ini sendiri ada pada Windows 10 dan 11. Pada bagian kotak pencarian atau search, kita ketikkan power plan, lalu klik edit power plan. Setelah terbuka jendela baru, klik power option pada bagian atas. Selanjutnya teman-teman bisa pilih ultimate performance atau high performance. Selanjutnya bisa kita close. Apabila di laptop atau PC teman-teman belum terdapat fitur Ultimate Performance atau High Performance, teman-teman bisa melihat video saya sebelumnya cara mengaktifkan fitur Ultimate dan High Performance. Selanjutnya yang ke-8, kita akan mendisable MSI support dan Superfetch via Regedit. Pada bagian search, ketikkan Regedit, lalu klik Run as Administrator. Setelah terbuka, klik 2 kali pada Hake Local Machine. Selanjutnya, klik 2 kali pada Sistem. Selanjutnya, klik 2 kali kembali pada Current Control Set. Selanjutnya, klik 2 kali lagi pada Control. Scroll ke bawah, cari Session Manager, klik 2 kali kembali. Selanjutnya, klik 2 kali kembali pada Session Manager. Lalu klik 2 kali kembali pada Memory Management. Klik sekali pada Private Parameter, maka pada bagian kanan sudah tampil Enable Prefetcher dan Enable Superfetch. Klik 2 kali pada Enable Prefetcher, lalu rubah value dari 3 menjadi 0. Selanjutnya klik OK. Klik 2 kali kembali pada Enable Superfetch, lalu pada bagian value ganti 0, selanjutnya klik OK. Selanjutnya scroll lagi ke bagian atas, kita akan mendisable mode MSI. Kita tutup dulu bagian kontrol dengan klik sekali tanda panah ke bawah. Selanjutnya klik 2 kali pada bagian enum. Setelah terbuka, klik 2 kali lagi pada bagian PCI. Klik 2 kali. Selanjutnya setelah terbuka, teman-teman tinggal menyamakan driver yang terdapat di sini dengan driver yang terdapat di Device Manager. Kita ke bagian search, lalu ketikkan Device Manager. Setelah terbuka, klik 2 kali pada bagian ID SATA atau ATAPI Controller. Selanjutnya klik sekali pada bagian standar ACI Controller. Klik kanan lalu klik Property. Pada bagian atas pilih Event. Ya, di sini sudah tampil device PCA/fan dan seterusnya. Kita tinggal samakan pada bagian Regedit tadi. Di sini kita akan mendisable mode MSI. Pada mode MSI ini lebih cenderung menyebabkan kinerja harddisk dalam kondisi 100%. Ya, di sini sudah kita temukan driver yang sesuai dengan Device Manager, fan 8086 NDEV dan seterusnya. Selanjutnya klik 2 kali. Setelah terbuka, klik 2 kali lagi pada folder bagian bawah. Selanjutnya klik 2 kali lagi pada Device Parameter. Selanjutnya klik 2 kali lagi pada Interrupt Management. Dan yang terakhir, klik sekali pada Message Signal Interrupter
Notice. Akan tampil bagian kanan MSI Supported. Kita akan merubah value MSI Supported. Klik 2 kali pada bagian MSI Supported, lalu rubah dari 1 menjadi 0. Selanjutnya klik OK. Untuk penyetingan pada bagian regrid kita sudah selesai, kita close saja semuanya. Selanjutnya yang ke-9, untuk mengatasi disk 100% dan CPU 100%, lakukan Windows Update. Untuk video lengkapnya ada di video saya sebelumnya, teman-teman bisa cari pada bagian playlist channel ini. Jadi kita ke bagian kotak pencarian, lalu ketikkan update, selanjutnya klik check for update. Untuk melakukan Windows Update sendiri ini kita memerlukan koneksi internet. Teman-teman bisa klik check for update atau klik download and install. Teman-teman juga bisa memilih view all optional update. Jadi teman-teman bisa memilih driver mana yang ingin diupdate atau tidak. Selanjutnya akan terjadi proses download dan akan diakhiri oleh perintah restart. Saat melakukan restart biasanya driver yang sudah terdownload akan terinstall otomatis ketika proses restart. Setelah proses restart, tampilan Windows akan seperti ini. Biarkan saja hingga nanti masuk kembali ke tampilan Windows. Jadi ini diperlukan untuk melengkapi driver yang belum terpasang secara sempurna. Pada proses Windows Update sendiri memerlukan koneksi internet. Selanjutnya yang terakhir kita akan melakukan proses pengecekan terhadap hard disk. Kita ke bagian search, lalu ketikkan cmd. Pilih Run as Administrator. Setelah terbuka, ketikkan kembali chkdsk spasi D.2 garis miring F garis miring R garis miring X, lalu tekan enter. Biarkan proses pengecekan hard disk berjalan. Biasanya ini cukup membutuhkan waktu yang lama. Ya, biasanya ini dilakukan untuk menemukan dan memperbaiki bad sector yang ada. Selanjutnya, memperbaiki file system, fixing atau repair. Di sini waktu yang dibutuhkan terlihat pada bagian ETA atau Estimate Time Arrival. Terlihat waktu yang dibutuhkan 2 jam 23 menit. Di sini kita sedang melakukan pengecekan pada local disk D. Jadi apabila di PC atau laptop sobat terdapat banyak partisi, maka lakukanlah proses ini terlebih dahulu pada partisi D, E, F, dan seterusnya. Baru yang terakhir adalah partisi C atau partisi file system tersebut terinstall. Untuk perintahnya sendiri teman-teman tinggal merubah huruf D dengan partisi hard disk yang ingin dicek. Apakah C, E, F, atau H, dan seterusnya. Untuk pengecekan pada partisi local disk C sendiri sedikit berbeda, dikarenakan file system atau operation system tersebut terinstall. Kita kembali lagi pada proses pengecekan partisi atau local disk D. Ya, kita percepat saja, maka hasil pengecekan dari partisi D atau local disk D akan tampil seperti ini. Terlihat di sini hasil dari pengecekan local disk D tidak ditemukan bad sector. Yang terakhir di sini saya akan melakukan pengecekan pada local disk C atau file system. Pada bagian cmd kita ketikkan chkdsk spasi C.2 garis miring F garis miring R garis miring X, lalu tekan enter. Akan tampil seperti ini, lalu ketikkan N. Selanjutnya kita close cmd. Selanjutnya ke bagian search, lalu ketikkan setting. Kemudian kita buka. Selanjutnya pilih update and security. Selanjutnya pada bagian kiri pilih recovery. Setelah terbuka pada bagian kanan klik reset now. Tunggu beberapa saat hingga masuk tampilan seperti ini. Selanjutnya pilih troubleshoot. Kemudian pilih advanced option. Selanjutnya pilih command prompt atau cmd. Biarkan PC atau laptop restart. Ya, ini adalah username ketika kita akan login PC atau laptop. Teman-teman tinggal sesuaikan saja dengan PC atau laptop yang digunakan. Kita klik sekali. Masukkan password apabila memang menggunakan password saat login PC.
Apabila tidak menggunakan password, bisa klik continue. Selanjutnya akan tampil CMD, ketikan CHKDSK spasi C.2 garis miring F garis miring R garis miring X lalu tekan enter. Ya, di sini sudah tampil hasil dari pengecekan lokal disk C atau file system. Hasilnya tidak ditemukan back sector. Selanjutnya kita close saja CMD. Pilih continue, exit and continue to Windows 10. Selanjutnya PC atau laptop akan restart dan masuk kembali ke tampilan login Windows 10. Baik sobat, demikianlah tutorial bagaimana cara mengatasi harddisk 100%. Semoga bisa bermanfaat untuk membantu atau menambah wawasan teman-teman. Jangan lupa silahkan tolong diklik tombol subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.